Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan resume minggu kedua komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha antar negara dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengaruh disrupsi akan mentransformasikan sistem perpajakan secara global, terutama standar dan norma pemajakannya yang masih konvensional. Saat ini, keberadaan bentuk usaha tetap atau BUT ditentukan oleh kehadiran fisik atau physical presence. Padahal, keberadaan suatu BUT merupakan salah satu kriteria untuk menentukan adanya hak pemajakan suatu negara atas penghasilan dari transaksi. Dari segi equality, keadilan akan terwujud bila tidak timbul perlakuan pajak yang diskriminasi terhadap pelaku usaha online dengan pelaku usaha online asing. Intinya, seluruh pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dari Indonesia harus membayar pajak. Dalam era digital 4.0 juga dapat diwujudkan pemanfaatan teknologi informasi secara masif dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur, dan e-bupot. Kemajuan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik, di mana proses bisnisnya lebih terintegrasi, lebih efisien, dan akuntabel sehingga dapat menekankan administration cost. Datangnya revolusi 4.0 juga memberikan tantangan, salah satunya otoritas pajak dalam menyambut revolusi industri 4.0, yaitu tantangan pada bidang pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Reformasi perpajakan juga dilakukan pemerintah melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam bentuk perbaikan pelayanan lewat program perubahan untuk meningkatkan administrasi perpajakan. Pengawasan wajib pajak bukan hanya sekedar pemeriksaan fisik. Pengumpulan data ini harus agresif memanfaatkan teknologi big data. Segala penggunaan media maya harus membawa kita juga dalam pengawasan secara visual ke dalam data digital. Komunikasi digital dapat menjadi solusi bagi tantangan Government Public Relation atau GPR. Menghadapi industri 4.0, komunikasi digital juga akan membantu dalam menyosialisasikan perpajakan. Humas GPR harus memanfaatkan beragam platform digital untuk mengedukasi publik, termasuk dalam perpajakan. Di era digital 4.0, bicara atau menyosialisasikan pajak melalui surat tidak lagi efektif. Oleh karena itu, teknologi sudah semakin canggih dan semakin banyak warga negara yang mempunyai media sosial. Dengan itu, perpajakan bisa disosialisasikan melalui media sosial. Pemerintah ataupun perusahaan atau lembaga pelayanan pajak bisa membuat konten kreatif untuk disebarkan di media sosial, seperti video, infografis, situs online menyangkut perpajakan. Pemanfaatan berbagai platform tersebut dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi humas di digital ini. Kolaborasi juga mempengaruhi keberhasilan pengelolaan konten mengenai perpajakan. Sekarang ini, memperoleh informasi lebih banyak dilakukan lewat internet. Maka, Ditjen Pajak harus pula menyesuaikan dengan perilaku masyarakat masa kini yang semakin memanfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup. Ditjen Pajak harus berusaha menyesuaikan pelayanan serta proses bisnisnya dengan turut memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan berkembang pada saat ini. Transformasi proses bisnis difokuskan pada pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Direktorat Transformasi Proses Bisnis sejauh ini telah melakukan beberapa terobosan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.